Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Yogi Nova R. Kali ini kita ada Supra X 125 ya. Ini dengan keluhan buat jalan itu tersendat-sendat ya, terutama buat di tanjakan, apalagi kalau buat ada bebannya ya, itu tersendat-sendat banget. Mungkin kita coba cek di bagian koplingnya ya lur. Oke, nanti kita coba bongkar koplingnya. Oke ya lur, pak koplingnya udah kita buka, tinggal kita cek kampas koplingnya ya. Ini perpaknya sobek lagi lur, ganti apa dilem nanti ya. Alhamdulillah guys, akhirnya kena juga baut mur apa nih, mur plus apa mur apa nih, mur dari koplingnya ya. Alhamdulillah kena ya. Ini rusak, tapi nggak ada gantinya guys. Kita coba lihat kampas koplingnya ya. Sebenarnya kampas koplingnya masih lumayan tebal ya lur, tapi ini udah kosong. Baunya udah kosong banget lur. Terus kampas gandanya juga udah tipis ya lur, udah nggak rata ini tuh. Jadi dia angkatannya kayak di Matic itu ngeredek ya, ngeredek. Soalnya udah nggak rata sih, udah tipis. Ini juga udah parah nih. Wow. Oke lur, ini proses pembersihan komponen koplingnya ya. Ini yang udah bersih, taruh sini. Ini lagi dibersihkan ya, menggunakan bensin. Untuk bahan yang karet jangan dicampur ya teman-teman. Ini mangkok kampas gandanya juga udah ganti ya. Ini saya pakai yang NPP KPH. Ini mangkok yang lamanya ya lur, udah parah. Ini kampas ganda sama kampas koplingnya juga ganti. Ini yang lama ya lur, yang baru masih di plastikin. Proses oke teman-teman, ini komponen koplingnya udah kita bersihkan ya. Ini tinggal bersihkan perpak. Ini perpaknya dibersihkan ya, diganti perpak yang baru. Ini sobek sih. Lur, ini kampas koplingnya yang baru ya, ini pakai yang ori.
Terus kampas kopling gandanya kita pakai yang biasa ya, ini mereknya Nakazone kopling ganda. Ini udah ada pernya juga. Ini motornya lur. Waduh. Ini perpak bekasnya nanti dibersihkan ya. Kita mau rakit kampas gandanya dulu ya, tapi prosesnya nggak tak video lah, soalnya nggak ada tripodnya ketinggalan di Jogja. Oke, kampas ganda sudah terpasang teman-teman. Tebel. Kita coba paskan ke mangkokannya. Wih, mantap. Oke, tinggal kita pasang one way. Oke lur, ini peluru penyara ya, atau one way. Ini kalau ke kiri mau muter, tapi kalau dibalikin nggak mau. Ini satu pelor kayaknya ini udah mulai kecil apa ya, ini nggak mau mapan di sini nih. Ini kalau yang lain kan apa nih, dicokkan nih tempat dudukan buat apa namanya ini, pelor ininya nih. Ini ada dua pelor yang udah nggak mau didudukan, mungkin ini udah mulai mengecil apa gimana, ini nggak tahu ini. Tinggal kita pasang ya pengancinya sama ringnya. Oke, terus selanjutnya kampas koplingnya ya, ini kita rakit lagi. Nah, di sini ada sebuah ring. Mana ringnya tadi? Ya, ini di belakang. Ini di belakang sini ya lor. Pos-posan, nah kayak gini masangnya. Sini ada ring, ini taruh sini, terus hub ya, hub bawah, rumah kopling hub bawah, ini hub atas. Ini kampas koplingnya kita buka. Oke, kampas kopling yang barunya ya lur, ini dilumasi dulu ya sama oli. Terus ini plat koplingnya, plat diafragma. Untuk
bagian yang tajam ini ada di bawah kayak gini ya, kayak gini. Tapi urutannya ini kampas kopling dulu ya, soalnya ini kan besi ketemu kampas kayak gini. Nah ini baru plat ininya. Kalau yang tajam ini ada di bawah, nah kayak gini. Oke, terus kampas lagi, tapi kita lumasi dulu. Oke, kita lumasi dulu pakai oli. Direndam ya nggak apa-apa bre. Direndam kayaknya malah lebih bagus, tapi ini tempatnya terlalu luas. Jadi kayak gini aja. Ini dilumasi semua ya lur, kampas koplingnya. Ini plat koplingnya juga dilumasin juga nggak apa-apa ya, sambil kita pasang. Hub, kampas, terus plat kopling ya, terus nanti kampas lagi, terus plat kopling lagi, seling-seling. Bener. Nah di sini ada FCC ya, kita pasin aja di FCC, sama aja nih. Kita coba pasin aja. Kita belajar bareng-bareng gitu. Oke, soalnya saya juga masih belajar bareng. Oke, tinggal walah pakinya belum dibersihin lur. Kita lanjut besok aja lah, udah malam ini. Oke, bisa amankan dulu, kita simpan dulu ya. Nah, pakinya belum dibersihin semua, ini juga masih kotor banget. Oke, kita lanjut besok. Oke, kita lanjut lagi ya lur. Pagi ini, nah ini tadi udah tak bersihkan ya per baknya, tinggal kita rakit. Nah nih, ini tinggal kita pasang-pasang aja. Oke lur, tinggal kita pasang ini koplingnya ya. Ini masangnya sama gandanya ini bareng. Oke, kayak gini ya, bareng.
Nah kan tinggal kita rakit aja. Ini kampas bandanya nanti dipasang ya, tapi nggak kita videoin, nggak ada tripod. Haha. Oke, mur yang belakang udah kepasang ya, tinggal yang depan. Ini ada ring dipasin ya, Der. Ini ada ring lagi outer seat. Nah, ada tulisannya di luar. Terus baru mur. Oke, tinggal kita kencangkan. Ini ditahan pakai tracker ya teman-teman, tracker bel. Ini kalau nggak bisa ditahan pakai tracker bel, disambung tahan lagi pakai tracker yang kesini. Nggak bisa lur, harus pakai tracker yang ini. Ini di sini ada coakannya buat nahan. Ini tracker CVT. Tinggal kita kencangkan. Oke, sudah kita kencangkan ya, tinggal kita pasang. Nah, ini ada yang ke kancingan ya, dipasin ke lubang kancingan ini biar nggak lari. Lah kayak gini. Set. Kalau yang lain pepetin aja. Oke, lalu kita pasang per koplingnya. Oke lur, ini udah terpasang ya. Masang ininya lumayan ribet, harus dipas-pasin dulu, pelan-pelan aja. Maaf yang nggak di video, nggak ada yang megangin kok kameranya. Tripodnya di Jogja. Tinggal kita pasang covernya ya, cover dari koplingnya. Oh ya, perpangnya juga belum dipasang, nanti yang covernya dibersihkan dulu terus kita pasang. Oke, cover kopling sudah dibersihkan ya, tinggal kita pasang. Ini perpaknya udah dipasang. Nih, pasang dulu, baru masang. Akhirnya ganti plat kopling juga guys, plat koplingnya meleot. Oke lur, kita rakit lagi ya. Ini masangnya mending di bawah lur, kalau di atas agak susah ya.
Oke lur, kita pasang lagi ya. Untuk posisi pemasangan hub atas dan hub bawah, ini yang namanya hub ini ya, ini ternyata dia juga ada topnya ya lur. Harus pas antara hub atas dan bawah. Yang bawah itu yang buat pegangan, yang ada buat ini nih, dudukan baut-baut ini ya, itu harus pas. Kalau nggak pas nanti dia kenapa ya, ngopling terus. Masukin gigi satu, diputar ban, dia ngopling terus lur. Jadi pemasangannya itu harus pas ya. Kalau masang per ini nih, mending masangnya di bawah. Kalau udah di sini lumayan agak susah ya, ini harus neken-neken kayak gini. Mending di bawah. Ini per kopling sama ini apa namanya nggak tahu nih, yang kayak blimbing nih. Mending masangnya di bawah, tapi harus dipasin ya. Ini untuk pemasangan cantolannya juga ada topnya lagi ya lur. Ada topnya, dia di sini ada titik. Ini ada titik, terus di sini ada garis. Nah ini garis. Untuk garis ini ketemu sama titik ya, harus pas juga. Kayak gini. Nah itu ya lur, jangan menceng ya. Buat saringan sentrifugalnya ini masanya kayak gini ya teman-teman, jangan sampai kebalik, soalnya dia ibaratnya buat saringan oli sih. Nanti kotoran ngendapnya di sini nih, kotoran yang dari bak magnet malah dari sini lah pokoknya. Udah kayak gini masangnya, jangan sampai kebalik. Kemudian kita pasang penonjok yang ke ininya ya. Ini yang ini nih dipaskan ke bearing ya, dimasukin ke bearing sini ya. Masangnya kayak gini. Ini masuk ke bawah ya, sini ya masuk. Terus ini dipaskan ke bearing. Nah, ini kan agak mundur-mundur terus kayak gini ya. Nah kan, kita kasih vet aja. Oke, kita kasih vet aja ya bagian sininya nih. Agak banyak nggak apa-apa, soalnya nanti dia nggak ngaruh kalau sama oli itu, nanti kan dia menyatu. Terus per ya. Nah ini per yang 3 ulir apa 2 ulir nih. Nah ini taruhnya di sini, pasangnya. Nah untuk selanjutnya ya 3 roda namanya apa namanya inilah. Ini yang ada tonjolannya ini di dalam ya lur. Ini sering kebalik ini, yang ada tonjolannya nih di dalam. Nah kayak gini. Nah gitu, terus kita kasih vet lagi juga nggak apa-apa. Set. Oke kayak gitu ya lur. Terus kita selanjutnya pasang covernya, cover kopling.
pelan-pelan aja. Ketui pelan. Nah, udah pas kan, Lur? Tinggal kita coba tes. Tes giginya ya. Nah, ini dia harusnya maju mundur ya, Lur. Maju mundur. Duh, angel. Ya. Ini harusnya baknya main juga ya. Maju mundur baknya ya. Ini buat ngetes koplingnya ya. Kayak gitu. Terus kita pasang bautnya coba. Kita pasang baut atas bawah dulu. Oke, untuk selanjutnya kita setel koplingnya ya. Untuk cara menyetel koplingnya itu kayak gini ya. Kalau setelan standarnya itu ini dipentokin ke kiri ya, atau berlawanan jarum jam. Terus kita balikan seperempat. Lah, kayak gini. Ini buat penyetelan standar. Kalau misal kepengen agak pendek, dikesiniin, dikiriin lagi ya. Kalau misal kepengen koplingnya itu ke kanan ya, apa namanya, jauh apa dekat itulah, pokoknya standarnya itu seperempat ya, seperempat sampai setengah aja. Kalau kebanyakan nanti nggak ngopling dia, kayak kalau motor sekelas Vixen tuh koplingnya terlalu pendek. Ini kalau kesini ya, dia nggak kerja koplingnya. Jadi kita setel standar aja ya. Ini mentok ke kiri, dibalikin seperempat. Set. Terus ininya putar sambil ditahan ya, kayak gini. Ditahan tengahnya pakai baut, pakai openg yang tadi buat nyetingnya, kayak nyetel klep gitulah. Oke Lur, cover kopling sudah terpasang ya, tinggal kita kasih oli. Misalnya melasi temen Lur, nangis dia Lur. Oke Lur, sudah terpasang semua, dan saya juga udah nyoba ya, udah bisa bunyi. Udah bunyi ya Lur, udah dipasang semua. Dan tadi saya juga udah test drive, dan alhamdulillah nyendat-nyendatnya itu udah hilang ya, karena yang diganti itu banyak juga, mulai dari kampas kopling sama platnya juga ganti, terus kampas gandanya ganti, sama lonceng gandanya juga ganti ya, mangkokannya. Mungkin nanti tinggal
penyesuaian aja sama penyetelan koplingnya, nanti menyusul lah ya, mungkin besok dicoba sama yang punya dulu. Oke, cukup sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.